Halo anak-anak, selamat pagi. Sebelum kita mulakan ibadah online, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami akan memulakan ibadah online kami. Pimpinlah dan berkatilah ibadah pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji persembahan jatuh dengan dunia, itu bagi Yesus untuk semua. Jatuh, 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 jatuh dengan bunyinya, itu bagi Yesus untuk semua. Bapa kami yang di surga, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis darimu. Terima kasih sudah memberikan kesehatan kepada orang tua kami, sehingga mereka bisa mengambil rezeki yang telah Engkau taburkan ke bumi ini. Tuhan, inilah doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau melihat sudah baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Anak-anak Ishak dan Ribka. Siapa ada saudara kembar? Angkat tangan. Ataupun mungkin ada sepupu atau kawan-kawan kamu yang punya saudara kembar. Nah, cerita Alkitab kita pada minggu ini ada kaitan dengan anak kembar. Jom kita mulakan cerita. Pada waktu itu, hamba Abraham bernama Eliezer telah berhasil menemukan calon istri untuk Ishak, anak Abraham. Ishak menyambut Ribka dengan sukacita, kemudian mereka tinggal bersama di tanah Negeb. Tetapi hati Ribka menjadi sedih karena belum lagi mempunyai anak bersama dengan Ishak, suaminya. Ishak pun berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mahu memberikan mereka anak. Akhirnya Tuhan mengasihani dan menjawab doa Ishak. Ribka pun hamil. Ternyata Tuhan memberikan 2 anak, yaitu anak kembar di dalam perut Ribka, istri Ishak. Tetapi 2 bayi kembar itu saling tolak-menolak dan Ribka menjadi sedih tidak selesa. Ketika tiba waktunya bagi bayi kembar itu untuk keluar, adik bayi itu memegang tumit kakaknya. Anak
kembar itu pun lahir. Bayi yang pertama mempunyai kulit merah dan berbulu, bernama Esau. Bayi yang kedua yang memegang tumit abangnya bernama Yakub. Tuhan berkata bahwa bayi kembar ini nanti akan menjadi bangsa yang besar. Esau pun menjadi dewasa. Esau ini hobinya suka berburu. Yakub pula suka memasak, dan Yakub suka tinggal di kemah bersama dengan ibu bapanya. Pada satu hari, Esau pulang ke rumah dari berburu. Dia sangat lapar dan penat. Tiba-tiba dia terhidup bau yang sangat harum dan berbau lazat dari dapur. Dia pun pergi ke arah dapur dan melihat adiknya Yakub sudah pun selesai memasak. Dia menyediakan sup kacang merah yang sangat sedap. "Aku sangat kelaparan, Yakub. Berikanlah aku sedikit daripada supmu itu," kata Esau kepada adiknya. Lalu Yakub pun menjawab, "Aku akan memberikan sedikit sup kepada engkau, abangku Esau, jika engkau berjanji untuk memberikan aku hak anak sulungmu." Lalu Esau pun menjawab, "Ya, aku tetap akan mati, Yakub. Apa gunanya hak kesulungan itu kepadaku?" Lalu Yakub pun gembira. "Bersumpahlah kepadaku yang engkau benar-benar akan mengotakkan janjimu itu," kata Yakub. Kemudian Esau yang sangat lapar itu pun bersumpah bahwa dia akan memberikan hak kesulungannya dengan adiknya Yakub hanya dengan semangkuk sup kacang merah. Dia makan dengan laju dan kemudian dia pun kenyang dan pergi. Dalam hatinya, dia tahu yang Yakub telah menipunya, tetapi Yakub merasa gembira karena dia telah mendapat hak kesulungan itu. Objektif pelajaran dari cerita ini, kita tahu bahwa Esau dan Yakub walaupun saudara kembar, tetapi mereka mempunyai sikap karakter yang berbeza. Kemudian yang kedua, kita harus memahami bahwa Tuhan mencipta kita dengan sempurna. Kita ada talenta, masing-masing mempunyai kelebihannya yang sendiri. Dan yang ketiga, ya ingat, jangan menipu orang lain. Mari kita berdoa setelah mendengar firman dari kitab suci. Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman dari kitab suci. Terima kasih Tuhan, di atas cerita ini telah memberi pengajaran kepada kami, supaya lebih mentaati Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Mazmur 100 ayat 3. Akuilah bahwa Tuhan itu Allah. Dia mencipta kita dan kita kepunyaannya. Kita umatnya, bangsa yang dipeliharanya. Amin.
Shalom anak-anak yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selesailah kelas sekolah minggu online kita pagi hari ini. Mari saya pimpin anak-anak ke dalam doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari anak-anak kita semua yang percaya Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin.